Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita seumpamanya selamat, itu bukan berarti kalau kita itu sakti. Di situ ada yang namanya maunah. Maunah itu pertolongan Allah. Contoh ketika kita sering membaca sholawat, lalu di situ kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situ itu namanya maunah. Maunah itu tidak bisa dipertontonkan. Maunah itu adalah pertolongan Allah ketika Allah itu berkehendak, bukan keinginan kita. Kayak contoh, ketika seseorang keluar paku, saya bisa nggak ngeluarin paku dari mana? Nggak bisa. Karena itu adalah doa untuk menghilangkan gangguan pada tubuh orang. Nggak bisa dipertontonkan, tapi waktu itu Gus pakai video live. Iya. Makanya ketika live itu terjadilah hal semacam itu. Contoh. Itu tidak disengaja. Tidak disengaja sama sekali. Nah sekarang gimana kita buktiin kalau Gus kebal? Nah makanya itu kenapa kalau tidak bisa membuktikan menuduh? Ya benar sih. Tapi Gus berani nggak nih terima tantangan untuk coba kekebalan? Saya tadi hari ini berani nggak? Tadi saya sudah ada acara dengan dokter siapa tadi? Dokter Richard. Dokter Richard. Kalau masalah pembuktian, menurut saya hal semacam itu menjadi kesirikan ya, menjadi kesombongan. Iya. Jadi saya nggak penting juga. Kira-kira kalau saya pengen lihat, boleh? Iya nanti lihat aja videonya ya. Kira-kira ada pisau nih, mau coba gak Gus? saya mah terserah. Iya. Ini akan ditonton orang dan kembali pastinya kan ya. Siap. Kalau Gus mau berdoa dulu atau apa, diizinin atau enggak, ya kembali ke Gus. Siap. Sebenarnya ilmu maunah itu bukan untuk dipertontonkan, benar, tapi untuk diamalkan. Bahkan ada salah satu pantangan di dalam ilmu hikmah itu tidak boleh untuk kesombongan. Betul. Kecuali kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali ke permasalahannya begitu. Yang di mana di situ saya dikatakan melakukan penipuan. Ya. Lalu yang ingin saya tanyakan di sini, siapa yang saya tipu, kan begitu? Ya. Mana korbannya, lalu apa alat buktinya, begitu? Ya. Negara kita ini negara hukum, tentu semuanya harus berjalan dengan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi Rasulillah ajma'in. Berjumpa lagi dengan channel kita Ruqyah. Pada hari ini kita akan mencoba membahas suatu hal yang lagi viral hari ini tentang podcast yang dimana tamu undangannya adalah Gus Samsudin di podcastnya Densu dan Dr. Richard. Adapun tujuan kita untuk membuat video ini adalah untuk meluruskan beberapa kekeliruan beliau ya tentang pernyataan beliau di dalam podcast tersebut. Perlu rasanya kita bikin supaya umat ini tidak terbawa untuk mengcounter pemahaman yang keliru yang telah disampaikan oleh Gus Samsudin tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita saksikan pada cuplikan pertama ini, bahwa ada semacam pengiringan opini oleh beliau bahwasanya kemampuan yang beliau miliki itu adalah merupakan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, maunah itu adalah sebuah kejadian yang di luar nalar, di luar logika manusia, yang Allah berikan kepada manusia, yang Allah berikan kepada seorang mukmin dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang sulit. Misalan, contoh, mungkin kita mereview sedikit ke tahun 2004, di mana peristiwa tsunami Aceh, yang mana kita tahu bahwasanya ada seorang anak bayi yang berumur 22 bulan kalau nggak salah, itu hanyut terbawa oleh arus tsunami.
Namun begitu besarnya ombak, kemudian dari sekian banyaknya orang yang meninggal, namun anak ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya maunah. Ini namanya pertolongan Allah. Maunah itu artinya pertolongan, pertolongan murni dari Allah. Dan itu tidak akan mungkin terjadi untuk berikutnya. Artinya tidak mungkin diminta untuk ditampilkan kembali seperti itu. Atau contoh seperti kebakaran rumah, yang mana dalam rumah tersebut ada seorang kakek yang sudah tua. Dalam kondisi terbakar, kakek itu bisa menyelamatkan dirinya dari kobaran api yang begitu besar umpama. Nah, ini dikatakan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dalam kondisi tersulitnya manusia. Ikhwatiddin rahimakumullah, itulah yang dikatakan maunah. Jadi dalam kondisi yang disampaikan oleh Gus Samsudin di dalam podcast tersebut, itu bukan dikatakan maunah. Ya, bukan dikatakan maunah. Karena maunah tidak bisa diulang untuk berikutnya. Itu murni pertolongan Allah ketika itu. Sifatnya insidensial, ya, tidak direncanakan. Bahkan saya pernah berobat ke kiai saya, itu pengobatannya dengan menggunakan kotoran ayam. Perlu dipahami kalau di dalam usul fikih, kalau kita ngaji, melakukan pengobatan dengan cara bagaimanapun, bahkan dengan menggunakan yang haram, itu diperbolehkan. Yang penting itu untuk obat. Sekarang yang dicari medianya, caranya, atau kesembuhannya yang dilihat oleh seseorang, yang diinginkan orang berobat. Kemudian seperti yang kita lihat dalam cuplikan yang kedua, bahwa di sana ada sebuah ungkapan yang harus kita luruskan, bahwa beliau mengatakan bahwa suatu hal yang haram pun kalau itu untuk obat maka itu diperbolehkan. Maka hal ini sangat bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah Ta'ala anzala da'a wa dawa'a wa ja'ala li kulli da'in dawa' fatadawaw wa la tadaw bil harami. Sungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan penyakit dan menurunkan obat. Dan Allah menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Maka berobatlah, kata Rasulullah, dan jangan engkau berobat dengan hal yang diharamkan. Rasulullah SAW telah melarang berobat dengan hal yang diharamkan. Ya, seperti ini sangat bertentangan seperti apa yang disampaikan oleh Gus tadi, bahwa ini sangat bertentangan dengan prinsip di dalam agama kita. Rasulullah melarang berobat dengan hal yang diharamkan. Kecuali mungkin seperti ini, dalam kondisi yang genting untuk menyelamatkan nyawa seseorang, maka hal itu dibolehkan. Ya, saya paham apa yang disampaikan oleh Gus tadi, bahwasanya beliau mungkin mengutip sebuah qawaid fikih, ad-duraratu tubihul mahzurat. Dalam kondisi darurat, hal yang diharamkan itu boleh dilakukan. Semisalan contoh, kondisi seseorang yang kalau tidak makan hal tersebut mungkin mengakibatkan dia mengalami kematian. Maka ini boleh ya dimakan dengan syarat ya tidak berlebihan, dan lainnya itu untuk sekedar untuk mengobati saja. Tidak berlebih-lebihan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Ya, siapa yang terpaksa untuk memakannya bukan dalam karena keinginan nafsunya dan juga bukan dalam kondisi melampaui batas, fala itsma 'alaih, maka itu tidak ada dosa baginya. Maka dalam hal ini boleh ya, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Di dalam Al-Quran ada yang namanya jin, yaitu di surat An-Nas, yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apakah di situ juga harus membuktikan jin itu? Dan di dalam Al-Quran juga ada yang namanya surga dan neraka. Apakah juga disuruh membuktikan antara surga dan neraka? Ini adalah salah satu yang paling banyak dikomentari oleh netizen. Yakni dalam surah An-Nas
ayat yang berbicara akan keberadaan jin itu adalah alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang artinya ya, yang membisiki di hati manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yang memberikan rasa was-was di hati manusia. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan dari golongan manusia. Sementara arti yang beliau sampaikan tadi adalah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi beliau keliru dalam menyampaikan nas ataupun dalil. Ya. Dalil tidak aku ciptakan jin manusia itu adalah surat Az-Zariyat ayat 56, bukan surat An-Nas. Sejak kapan Gus akhirnya membuka padepokan dan kemudian menolong orang, dan tujuannya apa? Iya. Jadi di dalam pelajaran ilmu tasawuf itu ada yang namanya orang yang paling baik itu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya tahu. Atau kalau orang Jawa wong urip itu harus urup, bisa bermanfaat. Ya, beliau mengatakan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Ya, mungkin beliau lupa barangkali itu bukan dalam tasawuf, tetapi itu adalah hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Barangkali seperti itu. Yang pertama biasanya jin masuk karena al-ghadab marah. Ya. Yang kedua karena alladzi wasyu fi sudurina minal jinnati waswas. Dari yang sering marah sama suaminya mungkin. Karena suaminya mau nikah lagi mungkin. Masa itu gangguan jin? Iya. Itu mah nggak perlu pakai jin. Iya. Beliau Gus Samsudin ya menyampaikan bahwa salah satu pintu masuknya jin ke dalam tubuh manusia itu adalah karena rasa was-was. Beliau menyampaikan dalilnya surah An-Nas. Namun beliau keliru dalam membaca ayat tersebut. Sehingga banyak di antara netizen mengomentari. Ya, karena ini adalah ayat yang paling hafal oleh umat Islam. Walaupun sama anak-anak sekalipun. Jadi bunyi yang lebih benar itu adalah, yang tepatnya adalah alladzi waswisu fi sudurin nas. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Ya, seperti itu. Bahwa ketika kita belajar ini ada kitab-kitabnya. Salah tentunya kitab Syamsul Ma'arif Kubra, kitab Al-Aufaq. Itu menerangkan tentang penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Sekilas nih saya jelaskan. Bahwa penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama dikarenakan ain. Ain itu pujian yang tidak menceritakan asma Allah. Contoh, ketika biasanya orang Jawa, ini berhubungan dengan orang Jawa ya, karena saya orang Jawa. Kalau anak seneng makan jangan diomong, nanti kalau diomong jadi nggak doyan makan, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan penyakit ain. Yang kedua, penyakit non medis karena ketempelan. Suatu penyakit menempel karena kesalahan di dalam diri orang ini. Contoh, di agama kita itu dilarang kalau habis makan kita langsung tidur. Itu dilarang. Jadi ketika kita habis makan itu disuruh untuk duduk dulu. Paling tidak ngobrol-ngobrol dulu, nanti baru tidur. Nanti tidak boleh langsung tidur. Di agama kita juga dilarang ketika kita bangun tidur itu melakukan hal-hal yang lain kecuali cuci tangan dulu. Itu diajarkan oleh baginda Rasulullah. Yang kedua, yang ketiga diajarkan untuk ketika bangun tidur itu minum air putih dulu. Jangan memakan sesuatu hal yang lain kecuali minum air putih dulu. Itu diajarkan. Selain sesuatu hal yang diajarkan, di agama kita juga ada yang disunahkan. Seperti contoh, ini mohon maaf, saya jelaskan dulu. Jadi yang pertama itu penyakit non medis karena ain. Yang kedua penyakit non medis karena ketempelan. Ketempelan ini ada 4 hal penyebabnya. Yang pertama dikarenakan tempat. Yang kedua dikarenakan nasab. Yang ketiga dikarenakan kurangnya taat. Yang keempat dikarenakan maksiat. Kurangnya taat itu seperti ini. Contoh, perempuan itu banyak sekali yang terkena penyakit, contoh penyakit kista dan lain sebagainya, menurut dari pandangan saya, karena salah di dalam toharohnya atau ceboknya. Kalau cebok itu perempuan, kalau kita ngaji dalam usul fikih, itu mohon maaf, ini bahasa ini kalau bahasa seperti harus agak jorok ya. Perempuan itu kalau cebok bukan hanya sekedar dibasuhkan saja, tetapi jarinya harus dimasukkan ke dalam.
supaya dalam cuplikan yang ini beliau menyampaikan tentang penyakit ain. Sedikit yang perlu mungkin sebagai tambahan ataupun koreksi sedikit, ya, bahwa penyakit ain itu adalah penyakit yang muncul pada badan maupun jiwa manusia disebabkan oleh perasaan iri seseorang, dengki seseorang, ataupun perasaan takjub seseorang, ya, kemudian dimanfaatkan oleh syaitan sehingga memunculkan penyakit yang membahayakan keselamatan orang tersebut. Jadi ain ini adalah penyakit di akhir zaman yang banyak menimpa kaum muslimin dan menimpa manusia. Ya, karena memang sesuai dengan sabda Rasulullah, al-ainul haq. Ya, ain itu adalah benar adanya. Ya, ain itu benar adanya. Ini yang perlu sedikit saya sampaikan. Ya, dan contohnya memang diantaranya beliau sampaikan adanya rasa takjub seseorang tanpa menyebut asma Allah. Seperti kita mungkin takjub melihat sesuatu ataupun karena keindahan sesuatu maka ucapkanlah Masya Allah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada berikutnya yakni kaifiyat tuharah kepada seseorang yang cebok. Maaf kata, seorang perempuan yang lagi cebok. Maaf, saya sampaikan kepada Gus Samsudin, itu bukan kajian usul fikih. Artinya itu adalah fikih, bukan usul fikih. Ya, mungkin beliau keliru menyampaikan. Yang kita sampaikan itu adalah bagian dari ilmu fikih, bukan bagian dari usul fikih. Bedakan ilmu fikih dengan kajian usul fikih. Usul fikih dan fikih itu berbeda. Barangkali itu sebagai tambahan. Jin itu ada? ada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jalan masuknya yuwaswisu fi sudurin nasi minal jin waswas. Ini di dalam agama saya. Makanya ketika berbicara seperti ini harus sesuai dengan tendensi ilmunya. Ini juga banyak menjadi sorotan bagi para netizen. Ya, karena beliau ini menyampaikan terbalik. Ya, terbaliknya ayat-ayat yang beliau sampaikan. Dan bacaannya yang perlu diperbaiki. Ya, bacaan yang perlu diperbaiki itu adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisiki rasa was-was di hati manusia. Ya, sementara wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu sudah surah Az-Zariyat ayat 56. Yang artinya tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi ada kekeliruan beliau ini ya, antara surah An-Nas dengan surah Az-Zariyat ayat 56. Al-Falaq An-Nas. Di sini baginda Rasulullah menjelaskan bahwa dulu Nabi saya, baginda Rasulullah, itu pernah disihir oleh seseorang Yahudi ketika itu. Beliau sakit begitu lama, terus akhirnya diobati kemana-mana nggak sembuh. Lalu ketika itu datanglah malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Rasulullah, hai baginda Rasulullah, sebenarnya sakit yang kamu terima saat ini bukanlah penyakit medis, tapi penyakit non medis. Ada sebuah ikatan yang diikat, 11 ikatan di belakang rumahmu di bawah batu. Lalu ketika itu sahabat baginda Rasulullah diperintahkan untuk mengangkat batu itu. Ketika diangkat ternyata benar. Di bawahnya itu ada sebuah ikatan. Kalau kita bilang bahasa Arabnya itu buhul. Ikatan, khut, ikatan. Nah, ikatan itu ada 11. Ketika 11 ikatan itu, ketika itu sahabat-sahabat baginda Rasulullah melepaskan nggak ada yang bisa. Termasuk Sayyidina Abu Bakar. Lalu ketika itu malaikat Jibril menyampaikan ini loh. Dilepaskan dengan menggunakan surat Al-Falaq An-Nas. Makanya surat Al-Falaq An-Nas itu ada 11 ayat karena ikatannya ada 11. Satu ayat dibaca, satu ikatan itu lepas. Nah, ini ada di dalam agama saya. Ada di dalam kitab suci saya. Sebagai klarifikasi tambahan bahwa memang Rasulullah SAW pernah disihir dan Rasulullah pernah kena sihir. Di dalam riwayat ada yang mengatakan Rasulullah
pernah kena sihir 40 hari, ada yang mengatakan setengah tahun dan segala macamnya. Beliau disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labib bin Asam, yang mana buhulnya terletak di sumur Zarwan. Sekali lagi, buhul beliau itu ditemukan di dalam sumur Zarwan. Ya, di mana di dalam sumur tersebut ada sisir dan rambut beliau Rasulullah SAW yang diletakkan di bawah batu, dihimpit di bawah batu. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengambilnya. Kemudian turunlah ayat, yakni surah Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian dibacakan ayat tersebut kepada buhulnya, maka lepaslah buhul tersebut. Ini sebagai tambahan saja. Ya, barangkali ini dulu yang kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita bersama. Semoga apa yang menimpa, polemik yang menimpa antara pesulap merah dan Gus Samsudin, mudah-mudahan ini bisa diislah, ya, bisa didamaikan dengan cara yang baik. Bagaimanapun kita ini adalah masih saudara seiman. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah dari ketergelinciran dan kesesatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله